Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Ya udah lama saya nggak posting video karena ya habis lomba Excel ada banyak training, terus ada project besar juga jadi baru sekarang ini saya sempat ya bikin video lagi. Oke, buat update-nya di lomba Microsoft Excel World Championship Indonesia kemarin saya dapat posisi 4 ya di grand final. Jadi sebelum ke grand final saya masuk ke babak playoff dulu, bersaing ada 8 profesional, terus 4 orang dari babak playoff itu masuk ke grand final. Dan di grand final ya, ada 4 besar BUMN, 4 besar profesional, dan saya dapat posisi 4. Selamat buat Mas Calvin sebagai juara satu. Mudah-mudahan tahun depan saya yang juara ya. Kemarin ya namanya ini ya, namanya mental ternyata penting ya saat kompetisi. Jadi pas di babak final itu saya stuck di satu soal, terus bukannya saya pindah ya ke soal berikutnya, saya malah stuck di situ jadinya skornya kurang maksimal. Padahal kalau saya pindah ke soal berikutnya tuh mungkin saya bisa dapat skor tambahan gitu. Dan hasilnya lebih baik lah daripada cuma posisi 4. Tapi anyway, ya ini jadi motivasi saya buat tahun depan supaya jadi strong kompetitor lagi ya. Dan mudah-mudahan bisa lebih baik lah hasilnya. Oke, buat video ini saya akan kerjain soal playoff-nya. Namanya The Spreadsheet is a Nightmare. Mungkin di video berikutnya saya akan kerjain soal finalnya. Ini spreadsheet-nya lumayan apa ya, banyak kendala teknis sih kemarin. Jadi pas lomba itu, pertama kan dari device aja beda. Jadi posisi keyboard dan mouse tuh pengaruh ya. Terus delimiter yang digunain juga beda. Jadi saya baru tahu di hari H ternyata harus pakai titik koma gitu, bukan koma. Hamin satu sih taunya. Cuma ya jadi kita harus adjustment dalam waktu singkat gitu ya. Jadi kadang suka typo gitu, masukin rumusnya. Terus ada kendala teknikal juga. Jadi mouse-nya kadang bukan mouse sih, keyboardnya itu pas diketik nggak keluar gitu ya. Jadi saya pindah ke laptop, terus nanti pindah ke keyboard lagi. Jadi ada beberapa kendala. Terus soal ini nanti bisa kelihatan ya kalau di level terakhir itu berat ya buat ngerjainnya. Terus crash, akhirnya saya nggak bisa nambah poin, cuma bisa nunggu waktu karena udah nggak ada yang bisa dikerjain lagi. Terus untungnya lolos ke babak final dengan skor 700, masih untung ya. Oke, sekarang kita langsung kerjain aja ya. Kita start. Oke, kita download dulu. Oke, kita buka. Oke, jadi ini soalnya kenapa judulnya Spreadsheet is a Nightmare karena datanya sangat berantakan ya. Kita langsung ke soal nomor satu aja. Nah, ini contoh penjumlahan atau pengurangan tapi pakai huruf dan angka. Nah, ini cara ngerjainnya gimana? Ya karena soalnya cuma dikit kita manual aja. 9 kurang 6, 3. 0 tambah 0, 0. 12 tambah 20, 32. 3 tambah 2, 5. 1 tambah 2, 3. 2 tambah 7, 9. 4 kurang 1, 3. 9 tambah 7, 16. 2 tambah 2, 4. 3 tambah 4, 7. Wih, selamat Anda bisa menjumlah. Masukin. Oke, bener ya. Ini ada bonus questionnya. Which game had the largest value? Kalau kita lihat ini ya, game nomor 3. Oke, biarin dulu. Level 2, kita diminta buat hilangkan unwanted karakter dari Word. Ini gampang, pakai rumus substitute aja. Teksnya, klik wordnya, all teksnya unwanted karakternya, kita buang ya. Caranya kita pakai petik-petik atau blank. Jadi kita ganti dengan blank. Enter. Oke, fill down, copy, paste.
Selesai. Lanjut. Isi. Oke, di sini ada Romawi. Huruf Romawi kita disuruh rubah ke huruf Arabik. Nah, ini nggak ada rumusnya ya. Cuma kita ada rumus sebaliknya, berubah Arabik jadi Romawi. Nah, ini waktu lomba ya, saya bikin aja list data, number of Arabic, terus saya bikin rumus Romannya. Jadi kayak bikin dataset gitu ya. Baru ini pakai rumus lookup aja, Romawinya. Kita lookup ke dataset yang udah saya bikin. Oke, jadi di sini saya dapetin numbernya. Oke, copy, paste, selesai. Ini cepet ya, tapi pas lomba ya harus memutar otak dulu baru ketemu. Lanjut. Oke, jadi diminta earliest date sel dari kombinasi color dan item combo. Oke, di sheet data kita punya tanggal, punya item sama color. Kita diminta data earliest date-nya. Oke, bisa pakai fungsi min ifs, blok kolom datanya, min range-nya, kriterianya blok kolom item, kriterianya saya kosongin dulu, kriteria range 2 blok kolom color, kriterianya saya kosongin dulu. Terus di sini kriteria 1 saya pakai fungsi text before ya, karena mau dapetin item sebelum garis miring. Jadi pakai fungsi text before, delimiternya garis miring. Terus buat colornya pakai fungsi text after. Nah, di sini kita dapat ya tanggal transaksi paling early atau minimum. Coba copy paste. Oke, ini ada salah karena ini di web formatnya English. Jadi harus diganti ya. 57 4 Maret 2024. Ini harus manual. Entah kenapa hasilnya kayak pager gini. 6061 5 Maret sama 4 Maret. Oke. 05 Maret 2024. 04 Maret 2024. Oke. Lanjut ke level 5. Kita harus jumlahin total unit sold for the following combination. Tapi unit sold data doesn't look right and should be fixed. Data make be text or shown as Roman numeral or listed in the form of dice. Oke, kita lihat ya. Jadi di sini kalau dilihat ada datanya number, ada teks, ada dadu, ada Romawi. Nah, ini kita harus normalisasi dulu ya. Saya bikin kolom baru. Pertama buat merubah teks jadi number itu pakai fungsi value. Oke, masih ada yang error. Saya pakai fungsi if error. Terus saya ini mau convert yang Romawi ya. Saya pakai fungsi xlookup ke sheet ini. Oke, sekarang tinggal yang dadu. Nah, ini kita harus bikin dataset dadunya dulu nih, tabel dadunya. Ini saya concat, saya gabungin. Saya mau dapetin semua dadu aja sebenarnya. Terus ini saya split pakai fungsi mid sequence dari concatnya. Terus ini saya sort unit. Oke, jadi cuma mau dapetin dadunya aja sebenarnya. Terus satu, dadu satu satu, dadu dua dua sampai 6. Ini saya pakai name box, dice 6. Nah, ini tinggal rubah ya. Cuma dadunya ini kan ini ya, kayak 6 6
6.624. Berarti saya harus split dulu juga nih si dadunya. Error, oke fungsi init, ini, row sequence, len, 1. Nah ini fungsi buat nge-split dadu. Habis itu di lookup ke dice, dapetin dice 6-nya. Nah, ini baru dapat array-nya. Ini kita gabung pakai fungsi concat. Terakhir kita jadi number pakai fungsi value. Jadi agak panjang ya rumusnya ya. Jadi split dadunya, lookup ke sini, terus kita concat baru dijadiin value. Nah, ini harusnya dapat ya 6624. Nah, unit solve-nya udah normal, tinggal kita sum if saja. Di atas sudah ada rumus min ifs, ini bisa kita pakai. Min if-nya saya ganti sum ifs. Terus sum range-nya ini bukan A, karena yang sebelumnya itu kan ngambil tanggal ya. Nah, ini saya ngambil kolom E. Terus tinggal reference cell-nya ya ke sini. Saya ganti. Jadi saya sum if kolom E, kriterianya itemnya sebelum garis miring, colornya setelah garis miring. Oke, paste ke example. Oke, rumusnya oke ya. Tinggal paste. Selesai. Oke, coba kita lihat yang bonus soalnya. Which game in level 3 has the largest value as the answer? Ini kayaknya 999 ya. 39. Terus nih, what is the total value of all of the Roman numerals of the data type? Oke, di data type Roman ya. Jadi saya rubah Roman jadi number. Oke, sheet bantuan ini. Terus di lookup tuh ada ya, if not found, hasilnya apa? Saya jadi 0 ya. Jadi kalau nggak ketemu 0. Nah, ini penjumlahan romannya tinggal kita jumlahin. Karena kalau nggak roman 0 kan. Yang ada angkanya berarti roman. Tinggal kita sama aja. Terus yang ini, what is the total quantity sold of all items? Berarti kita sama aja. Unit sold yang udah kita normalin. Oke, ini jawabannya. Ini bisa kita copy nih. Sini. Oke. Oh, level 5-nya salah nih. Sebentar. Level 5. Oke, salah copy paste aja. Oke, bener ya. Oke, lanjut ke level 6. Di level 6, ada void, ada alien sama ghost nih saya blok. Saya namain aja deh. Hmm, alien ghost. Terus ada starting location, ada set of moves. Which move you encounter either an alien or a ghost. Oke, jadi kita harus bikin modelnya nih. Starting location, move, ketemu alien atau ghost. Eh, kalau enggak ya lanjut. Terus kalau ketemu dapetin dia langkah keberapa. Kurang lebih gitu ya. Kita bikin modelnya aja. Sampel 6. Saya tarik datanya ya. Dari case. Lookup case-nya ke kolom B. Dapetin data di kolom G sampai kolom CS. Oke. Terus di sini saya bikin data table inisial sama dengan ini, initial positionnya. Terus ini arrow. Saya transpose aja arrow-nya ke bawah. Oke. Sini sequence. Pakai fungsi sequence. Konfig. Hitung jumlah arrow-nya. Oke. Terus ini saya mau dapetin offset ya. Saya offset terus dapetin posisi terakhir.
row offset, column offset, terus final, terus icon, terus or alien. Oke, ini kayak tadi ya, kayak bikin dataset dadu, sort, unique, arrow-nya. Oke, terus saya bikin tabel bantuan, offsetnya. Ke atas itu rows itu min 1, kalau horizontal ya 0, ke bawah tuh 1. Nah, kalau kolom, ke kanan itu 1, ke kiri itu min 1. Kalau nggak ada perubahan kanan kirinya ya 0. Oke, ini datasetnya. Arrow-nya saya namain arrow, rows-nya saya namain arrow R, kolomnya saya namain arrow C. Nah, di sini tinggal kita lookup aja. Next lookup, arrow, ke arrow, terus arrow R, oke. Yang column ke arrow C. Nah, final berarti kita tinggal offset ya. Inisialnya, tapi dapetin address-nya. Caranya pakai fungsi indirect. Indirect dulu, terus ke address-nya, rows-nya, klik offsetnya, offset barisnya sama offset kolomnya, terus enter. Nah, ini cuma dapetin isiannya ya. Cuma saya mau dapetin address-nya, pakai fungsi cell address. Nah, ada dolarnya saya ganti pakai fungsi substitute. Dolarnya saya ganti dengan blank. Gini. Sekarang ikonnya apa? Bisa pakai fungsi indirect. Ikonnya itu ada di sheet void. Nah, ini yang saya lakukan tadi itu cuma mau dapetin nama sheetnya. Saya ketik terus dikombin sama address-nya. Nah, dapat ya. Inisial yang berikutnya itu adalah final yang sebelumnya. Oke, ikonnya saya ke bawahin. Sekarang apakah dia ghost atau alien? Nah, ini saya match-in ya. Sorry, depannya is number, match. Terus tadi saya udah bikin ya, name box alien ghost. Jadi kalau dia alien atau ghost hasilnya true, bener ya? Nah, yang kita mau cari itu posisi true ini ada di mana. Nah, kita bisa match true-nya aja dari dataset ini, dari kolom ini. Oke, dapat posisi 7 ya. Ini udah sama dengan example-nya. Jawaban dari example 6. Oke, tinggal kita copy nomor soalnya. Terus kita bikin data table. Shortcut-nya alt awt. Kolom input cell-nya taruh di A1. F9, kalkulasi. Ini jawabannya. Oke, dapat ya level 6. Sekarang lanjut ke level 7 yang terakhir. Running around the void did not work, so you decided to stay in your location. Sekarang gue sama Lin moving, dia bisa move diagonally. Cari closest ghost or alien to your position. Jadi ini punya starting location. Nah, di sekelilingnya kita harus cari alien sama ghost yang paling dekat. Gitu ya. Kurang lebih itu. Nah, ini saya punya sheet void. Ini luas ya sheetnya ya. Jadi datasetnya gede. Nah, di sini kita harus apa ya? Hati-hati ya karena saya kemarin pas ngerjain itu crash yang saya bilang tadi. Oke, cuma saya udah dapat ideanya. Pertama, example 7, saya mau tarik dulu ya initial location kita. Ambil data dari kolom G. Oke, ini initial location kita. Kalau idenya saya sih pertama kita kan nggak perlu ngecekin semuanya ya. Jadi kita cuma perlu ini cell terus kita
dapetin area di sekitar dia, terus hitung ya jarak kalian sama ghost terdekat. Jadi kita limit seperti itu aja. Nah, saya idenya dapetin address-nya, terus mungkin apa ya, dapetin 21 kali 21 gitu ya. Jadi saya kayak offset Tuaga Padma 6 Jupan lalu, Tuaga Padma 6 Jupan lalu, terus ini saya dapetin kotak di mana addressnya itu di tengahnya gitu ya, kurang lebih gitu. Kalau min satu itu tiga kali 3, kalau min 2 itu 5 kali 5, berarti dikali 2 plus 1. Kalau min 10 berarti 20 plus 1. Oke, jadi yang saya lakukan gini, sama dengan offset, indirect, sini, sel permulaan kita, terus min 20, min 20, min 10 aja, min 10, min 10. Nah, height-nya itu 21, width-nya itu 21. Nah, jadi kayak gitu ya. Ini centernya, terus 20 kali 20. Ini idenya gini ya. Terus saya tukol. Nah, ini saya mau dapetin address-nya. Saya mau dapetin address-nya sekarang. Nah, ini bisa pakai fungsi map. Ini array-nya, cell, address, A. Oh, nggak bisa. Hmm. Kalau misalnya di sini bisa nggak ya? Map, cell, address, A. Nggak bisa juga. Oke. Ternyata nggak bisa dapetin address-nya. Coba ya, map, lambda, A. Apa saya kurang rumusnya tadi ya? Cell, address, A. Oh, dapat bisa. Oke. Substitute dolar terus tukol. Jadi kita limit aja datanya ya. Oke. Terus ini saya tukol juga si apa? Hantu sama aliennya. Terus saya pakai fungsi isNumber match buat dapetin dia itu alien atau bukan. Kalau iya berarti true. Oke. Nah, sekarang tinggal cari distance-nya ya. Ini datanya itu karena 21 kali 21 ada 441. Oke. Better lah daripada kita kalkulasi semuanya ya. Sekarang kita cari distance-nya. Waktu tinggal berapa menit? 9 menit. Oke. Nah, cara nyari jarak itu kita dapetin baris sama kolom sel 1 sama sel 2. Habis itu kita kurangin, kita cari selisih jarak antar baris sama jarak antar kolom. Nah, jaraknya itu karena dia bisa move diagonal itu adalah maksimum dari selisih baris dan selisih kolom. Contoh, misal sel ini sama sel ini. Distance-nya itu berapa? Kita ngelihat ya. Dia kan bisa moving diagonal, berarti 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, 4 itu dapatnya dari mana sih? Pertama, kita hitung selisih kolomnya dulu. Selisih kolomnya kan 2, tapi selisih barisnya 4. Nah, distance-nya itu pasti maksimum ya, antara selisih baris dan selisih kolomnya. Jadi, itulah logikanya gitu.
Kalau misalkan begini, selisih barisnya 2, selisih kolomnya 3. Nah, distance-nya itu 3. Dia ngikutin maksimumnya. Jadi selisih baris dicari, selisih kolom dicari, angka maksimumnya itu adalah distance-nya. Nah, ini saya bisa pakai fungsi let ya. Pakai satu formula aja. Oke. Pertama, RA itu katakanlah eh, baris yang pertama ya, sel pertama. Row indirect sel ini. Oke. Terus dapetin kolomnya CA, berarti pakai rumus kalem. Setelah itu kita dapetin yang B ya, yang kedua RB. Nah, cuma bedanya dia refer ke ini ya, yang inisial CB ini kalem ke inisial. Terus cari di selisihnya ya. DR itu sama dengan absolut RA kurang RB. DC selisih ini kolom absolut dari CA kurang CB. Distance outputnya atau distance-nya itu max dari DR sama DC. Nah, kurang lebih gini ya. Jadi kita dapat distance-nya. Sekarang tinggal cari minimumnya kan. Berarti min ifs distance minimum di mana dia true ya. Alien or ghost. Dapat nih 2. Distance-nya 2. Nah, sekarang tinggal address-nya ya. Ini formula optionnya saya bikin manual. Just in case aja. Karena kalau otomatis dia ngitung terus. Dan saya sempat error di sini. Ini saya pakai fungsi filter. Address-nya. Terus cari yang distance-nya itu sama dengan 2. Hasil formula yang sebelumnya. Sama ini kita kali. Ini tuh harus true. Oke, dapat ya. Jadi pertama itu langkahnya kita dapetin array 21 kali 21 di mana initial position kita itu di tengahnya. Terus saya jadiin to call, terus to call juga si iconnya. Terus ini kolom bantuan. Kalau dia ghost atau alien dia true. Terus ini distance pakai rumus let tadi. Dapetin selisih baris sama kolom antara dua sel. Terus distance-nya berarti maksimumnya. Terus saya dapetin min ifs-nya. Distance minimum dari yang kolom ini true, alien atau ghost. Terus saya balikin si alamatnya ya, dengan kriterianya ini true dan distance-nya itu sama dengan yang minimum. Dapat DK 200. Tinggal berapa? 4 menit, masih keburu. Kita copy case-nya. Kita bikin data table-nya. ALT, AWT. Kolom input cell-nya ke sini. Oke. F9 buat calculate sheet. Oke, kita dapat ya. Ctrl V. Oke, dapat. Sekarang tinggal soal terakhir. Soal terakhir. How many times was an alien the closest in level 1? Jadi berapa kali ya? Di level 7, sorry. In level 7. Itu alien yang closest. Nah, ini berarti kita bisa pakai fungsi ini aja. Indirect. Kita update lagi data table-nya. Oke, sekarang tinggal kita hitung ya. Ini, dia minta apa sih? Ghost ya. Sama dengan ini. Ini trik ya. Sum, minus, minus.
Jadi yang ghost itu saya jadiin satu. Nah, ada 12. Ini saya sama dengan ghost dapat true, terus saya minus minus dapat satu, saya sum jadi dapat jumlahnya. Oh, salah ya? Oh, oh alien. Kenapa ghost? Salah saya. Ini alien. 8. Nah, yang challenging juga pas lombanya itu kita nggak tahu ya benar atau salahnya. Jadi kalau salah ya poinnya berkurang gitu. Kalau ini kan ketahuan, jadi bisa maksimum ya nilainya. Nah, ini selesai ya. Oke, jadi itu di babak playoff eh overall ya saya beruntung kemarin bisa lolos. Terus memang spreadsheet ini yang void ini datanya tuh gede banget ya. Jadi kalau dilihat tuh, nih saya zoom out ya. Nah, itu banyak banget dan nih di akhir-akhir bikin saya crash dan nggak bisa nambah poin lagi gitu. Dan untungnya ya dengan skor 700 saya bisa lanjut ke grand final. Oke, jadi paling itu video walkthrough-nya. Mudah-mudahan teman-teman bisa belajar dari sini. Terus buat video berikutnya kita akan kerjain soal grand final. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Hope you enjoy it. Bye bye.